Kinin D 2019-11-25 dari kelas PAI A3. Saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya Undang-Undang Guru dan Dosen. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Guru dan Dosen adalah dikarenakan tidak sedikitnya jumlah guru dan dosen yang ada di tanah air ini dengan berbeda-beda latar belakang dan masalah yang sudah sangat kritis dan sangat mengkhawatirkan, yaitu mulai melaratnya guru dan melorotnya sistem pendidikan yang ada di negeri ini. Itu adalah salah satu latar belakang yang memprakarsai berdirinya Undang-Undang Guru dan Dosen ini. Undang-Undang Guru dan Dosen ini terlihat sangat lama karena mulai dari awal memprakarsai dan terbentuknya pada tanggal 6 Desember tahun 2005 dan Kongres awal PGRI pada tahun 1998 dinilai sebagai awal dari terbentuknya susunan itu. Dan pada tahun 1999 Dewan Pendidikan Nasional dan PGRI mulai merancang RUU, melobi serta forum debat kepada DPR dan pemerintah untuk mensahkan RUU itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, sebelumnya apabila ada pertanyaan segera mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Aprilia Dia Cahyanis, NIM T 2019-1126. Di sini saya akan memaparkan isi dari Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedua, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 5. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. 6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau suatu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 10.
Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru dan dosen. 12. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. 13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. 13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. 14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. 15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas jasa prestasi dan menjaminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. 17. Daerah khusus adalah daerah terpencil atau terbengkalai, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 19. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Indah Sapitri, NIM T 2019-11-14. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Yang pertama adalah latar belakang. Selain dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 1 Desember 2008. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian peraturan pemerintah tersebut dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tidak lain hanya untuk meningkatkan mutu guru yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya mutu sekolah. Hal ini terlihat bahwa masih terdapat guru yang belum kompeten hingga yang terjadi adalah penempatan guru bukan sesuai dengan profesinya. Perlu kita ingat bahwasanya profesi seorang guru itu memerlukan persyaratan khusus. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Dan yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Dan yang ketiga, menurut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kesepakatan
terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Dan yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya. Selanjutnya, kerangka dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yaitu terdiri dari 9 bab dan 68 pasal. Untuk bab yang pertama adalah ketentuan umum. Pada pasal ini disebutkan bahwasanya guru adalah pendidik profesional yang tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan yang kedua adalah tentang bab 2 kompetensi dan sertifikasi. Pada pasal 2 disebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk bab 3 yaitu hak, guru yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan 1 tunjangan profesi. Dan yang keempat adalah beban kerja. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, diantaranya yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga melatih hasil pembelajaran, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, dan yang kelima melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Untuk bab 5 yaitu kerja dan pola ikatan dinas. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi. Untuk bab 6 yaitu pengangkatan, penempatan, dan pemindahan. Pengangkatan dan penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tambahan. Untuk bab ke-7 yaitu sanksi. Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik kehilangan haknya untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional. Dan masalah tambahan. Untuk bab ke-8 yaitu ketentuan peralihan. Guru dan jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional. Dan masalah tambahan. Pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini diberikan kesempatan dalam waktu 5 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik. Untuk yang terakhir yaitu bab 9, ketentuan penutup dan penjelasan. Pada tahun 2017, pemerintah secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ini, ada beberapa perubahan terkait aturan guru, kepala sekolah,
pengawas sekolah, dan tunjangan profesi. Perubahan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 diantaranya: yang pertama, terkait tunjangan profesi guru yaitu pasal 15, terkait aturan beban kerja guru PNS yaitu pasal 52, terkait beban kerja, tugas pokok, dan fungsi kepala sekolah pasal 54, dan terkait dihapusnya tunjangan profesi pengawas sekolah yaitu pasal 15 ayat 3 dan pasal 67A. Terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menerangkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang B bagian 2, yaitu implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga diatur tentang jenis-jenis perlindungan guru seperti hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dan yang keempat, hak atas kekayaan intelektual. Dari 4 jenis perlindungan tersebut, kasus yang paling menonjol adalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum, mengingat sudah banyak kasus guru yang mendapatkan tindakan kekerasan dan dikriminalisasi atas tindakannya mendisiplinkan peserta didik. Seperti contoh, siswa yang tidak memperhatikan guru di depan, maka tugas yang paling ampuh untuk membuat siswa itu sadar atau jera yaitu guru menyuruh muridnya mengerjakan soal di depan, yaitu di papan tulis. Dari hukuman tersebut, apabila siswa berpikir positif, maka siswa tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Tapi jika siswa berpikiran negatif, maka siswa akan mengulangi kesalahan tersebut secara berulang-ulang. Dan hal yang menjadi dasar pengaduan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru adalah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menyebutkan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizatur Rofiqoh, NIM T 2019-1149. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah sebuah usaha pemerintah dengan proses pemberian sertifikat untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik di dalam negeri yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikat pendidik maka telah menyetujui profesional dalam membuat sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari sertifikasi guru sendiri. Yang pertama yaitu melindungi profesi guru dari praktek yang tidak berkompetensi yang bisa merusak citra profesi guru ini sendiri. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan yang tidak profesional. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru ini sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan sertifikasi guru yang tertulis di dalam buku panduan Kemendiknas. Yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam menjalankan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, meningkatkan suatu proses dan mutu pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru atau pendidik. Yang keempat, melindungi profesi pendidik dan ketenaga kerjaan. Yang kelima,
melindungi masyarakat dari praktik yang tidak berkompeten, sehingga dapat merusak citra pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keenam, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melaksanakan seleksi tahap pelamar dengan melaksanakan seleksi terhadap pelamar yang berkompeten. Untuk selanjutnya yaitu landasan hukum sertifikasi guru. Ada banyak di sini landasan hukum dalam sertifikasi guru. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.